Selamat Sabat teman-teman, kembali bersama dengan saya Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan satu judul, yaitu kehilangan kekuatan. Pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari cerita Alkitab, yaitu dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat, juga di dalam kitab Wahyu pasal 13, dan juga di dalam buku komentar Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 pasal 35. Dan ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Mari kita semua buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai ayat 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Teman-teman semua, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah tentang suatu penglihatan atau tentang suatu nubuatan yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 13. Di dalam kitab Wahyu pasal 13 di sana dikatakan, yaitu Nabi Yohanes yang menulis akan kitab Wahyu ini melihat suatu penglihatan. Di sana dikatakan bahwa lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepada satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu,
sehingga binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Teman-teman semua, di sini adalah tentang kisah, yaitu siapa binatang yang dilihat itu. Siapa binatang yang keluar dari dalam laut dan yang keluar dari dalam bumi itu. Itu adalah mengibaratkan atau melambangkan setan. Di sini seperti ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita tadi, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nah, di sini tadi diceritakan bahwa orang-orang yang diam di atas bumi ini berhasil ditipu oleh binatang itu supaya mereka menyembah binatang itu dan juga menyembah patung binatang itu. Nah, teman-teman semua, di sini melambangkan bahwa setan akan berusaha dengan bagaimanapun caranya supaya umat-umat manusia yang berdosa yang ada di bumi ini untuk menyembah dia, untuk menyembah patung binatang itu, berusaha untuk menyesatkan umat-umat Tuhan supaya tertipu dan akhirnya menyembah kepada patung binatang itu atau kepada setan itu. Nah, teman-teman semua, di sini bahkan tadi dikatakan orang-orang tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Nah, di sini bahkan dikatakan bahwa orang-orang dibikin supaya mereka lebih susah lagi untuk beraktivitas, tidak dapat membeli ataupun menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Tanda itu adalah tanda dari lambang setan, yaitu bilangannya adalah 666. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang bilangan ini, yaitu 666 atau 666. Nah, teman-teman semua, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak tersesatkan oleh setan? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap terus bisa bertahan sebagai umat-umat Tuhan? Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan, supaya setan tidak bisa untuk menyerang kita, supaya setan tidak bisa untuk menipu kita, menyesatkan kita, agar kita bisa menjadi tawanan-tawanan setan. Itulah yang setan sangat harapkan, yang setan sangat incar, supaya kita bisa menjadi tawanan-tawanan setan. Kita harus berserah kepada Tuhan, agar kita tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam satu lingkaran dengan Tuhan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silahkan untuk tekan tombol like dan juga komen di bawah. Dan bagi yang subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan juga jika teman-teman semua subscribe, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua dapat mendapatkan notifikasi di HP teman-teman semua jika saya mengupload video-video pembelajaran terbaru. Dan juga share video pembelajaran ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Sampai jumpa di pelajaran sekolah sahabat yang berikutnya. Saya Ariel Kurnaidi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Punya masker tapi tidak dipakai, apa gunanya jika mau selamat? You are my all in all. Ayo selalu pakai masker dan jaga kesehatan kita. God.
time.